Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kehendak-Nya lah kita dipertemukan dalam forum Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Selamat bergabung teman-teman dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Sebelumnya saya kenalkan diri saya. Nama saya Amiruddin Sijaya dari Bawaslu Provinsi Riau. Saya mendapatkan materi atau diberikan tugas untuk memberikan materi kepada teman-teman SKPP terkait judul Indeks Kerawanan Pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu atau sub materinya adalah bagaimana penanganan kerawanan pemilu atau pemilihan. Kalau dalam Undang-Undang 7 istilahnya pemilu, Undang-Undang 10 tahun 2016 istilahnya adalah pemilihan. Sebelumnya itu saya akan memberikan dulu apa itu pengertian indeks kerawanan pemilu. Pengertian dari indeks kerawanan adalah segala hal yang menimbulkan gangguan atau potensi menghambat proses pemilu atau pemilihan yang inklusif dan benar. Inklusif artinya yang terbuka. Teman-teman SKPP yang berbahagia, sebenarnya kita akan masuk lagi pada genealogi, tapi genealogi IKP atau perkembangan dari tahun ke tahun atau dari periode-periode bagaimana IKP itu. Tapi saya tidak menjelaskan atau membacakan seluruh IKP per tahun. Saya ambil aja yang terakhir, IKP kita tahun 2020 atau tentang pilkada atau pemilihan, yaitu pertama, konteks sosial politik, kedua, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, ketiga, konteks konteksasi, keempat, partisipasi politik. Tentu, empat dimensi ini tidak akan mungkin bisa kita membahas seluruh indikator yang ada dalamnya terkait dengan waktu yang tersedia. Tapi kita mengambil hal-hal yang menonjol saja atau hal yang dominan saja yang sering terjadi di lapangan. Pertama, konteks sosial politik. Indikatornya ada 15, tetapi saya mengambil 2 atau 3 saja. Pertama yaitu netralitas ASN TNI Polri. Kita Bawaslu harus bagaimana mencegah sehingga tidak ASN TNI Polri itu tidak netral. Bagaimana kita berusaha ASN TNI Polri itu netral sehingga butuh sosialisasi. Itu penanganannya. Kalau ada nampak ASN TNI Polri tidak netral, maka kita memberitahu, dan ini butuh sosialisasi secara terstruktur dan masif tentunya. Kemudian yang kedua adalah money politik. Kita tidak mau bagaimana pesta demokrasi ini dibajak oleh pemilik modal atau kelompok kapital. Kita mau yang punya visi dan misi terpilih baik sebagai eksekutif maupun legislatif sehingga mendapatkan pemimpin yang berkualitas, bukan karena money politik atau bukan karena kapital atau modal yang dimiliki, tapi bagaimana visi dan misi program yang dia tawarkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah perubahan rekap suara. Ini sering terjadi, bisa kesengajaan atau tidak sengaja. Biasanya ini rekapnya perubahan, baik perubahan antara internal partai politik atau peserta maupun eksternalnya. Ini yang kita awasi. Caranya adalah pengawasan secara melekat tentunya. Kemudian kalau money politik tadi itu adalah kita buat patroli money politik ya pada saat masa tenang dan pada saat hari H, dan juga pada hari-hari yang kita sepakati dengan teman-teman pihak kepolisian dan TNI Polri. Kemudian aspek yang kedua adalah penyelenggara pemilu atau pemilihan yang bebas dan adil. Ini juga ada 15 indikatornya. Cuma kan tidak mungkin kita sebutkan lagi-lagi, tidak mungkin kita bahas 15 tersebut. Tapi kita ambil yang penting saja, yaitu terkait daftar pemilih. Daftar pemilih adalah berhubungan dengan penduduk masyarakat.
ada lahir, ada yang meninggal, ada yang datang, ada yang keluar. Sehingga ini juga masalah tersendiri. Sehingga solusinya kita harus bekerja sama dengan Dukcapil dan pemerintah setempat, stakeholder, menjelaskan bagaimana proses keluar dan masuknya penduduk tersebut. Kemudian bagaimana juga kita melakukan komunikasi kepada KPU dalam rangka pendataan yang dilakukan oleh PPDP, petugas pemutahiran data pemilih, atau kita sebut juga dengan Pantarli, sehingga betul-betul melaksanakan sesuai dengan amanah cara mencoklit. Setelah dicoklit, bagaimana input data secara berjenjang dari kelurahan atau PPS, kecamatan atau PPK sampai ke KPU, diplenokan sampai ke KPU, sehingga kita mendapatkan data yang valid. Tentunya juga kita buka posko-posko pengaduan terkait dengan hal yang menyangkut tentang DPT tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai input data. Input data ini tentu dibutuhkan semacam keterampilan tertentu, atau orang-orang tertentu, atau sekolah tertentu, atau skill tertentu, sehingga kita selalu melakukan pengawasan melekat kepada KPU agar penginputan data dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Masalah selanjutnya adalah distribusi logistik. Distribusi logistik ini juga sering terjadi bermasalah di penyelenggara, yaitu di KPU. Teman-teman KPU sebagai leading sektor, distribusi logistik ini juga kita perlu amankan, baik dari segi rawan aman maupun dari rawan karena letak geografisnya. Oke, selanjutnya dimensi yang ketiga adalah dimensi kontestasi. Di sini ada 10 indikator. Kemudian indikator yang kita pilih adalah tentang kampanye. Kampanye itu adalah pemaparan visi, misi, dan program agar dia terpilih oleh peserta pemilu. Peserta, kalau di pemilu itu kemarin pesertanya ada 3, teman-teman sekalian, teman SKPP yang berbahagia, yaitu presiden dan wakil presiden, kemudian partai politik, dan perseorangan atau DPD. Tetapi kalau di pemilihan atau pilkada yang sering kita sebut itu, terserah berapa, ada 2, yaitu dari partai politik, mungkin berapa diusulkan, kemudian dari perseorangan atau yang mengumpulkan bukti dukungan, yaitu KTP, kartu tanda penduduk. Kampanye ini adalah pemaparan visi dan misi, tentu rentang gesekan. Di situ juga bisa terjadi ada mahar politik. Juga ada juga irisannya dengan money politik. Sehingga bagaimana kita mencegah itu. Kemudian penggunaan fasilitas negara. Dari ketiga yang dominan ini, maka kita dalam hal pemasangan alat prakampanye dan bahan kampanye, kita kerjasama dengan Satpol PP untuk menurunkan mana-mana alat prakampanye atau APK yang tidak dipasang di zona yang telah ditetapkan oleh KPU. Karena itu diplenokan oleh KPU di mana-mana tempat yang bisa dipasang atau bisa dipasang alat prakampanye tersebut. Kemudian tidak membagikan bahan kampanye atau masang alat prakampanye di tempat-tempat yang larang, di masjid, di sekolah, di gedung-gedung pemerintah, rumah sakit, fasilitas umum dan sebagainya. Ini tentu ini. Terkait dengan mahar politik, ini yang Bawaslu terkadang kesulitan untuk mengawasinya, karena ini kita tidak tahu pergaulan. Tetapi kita melakukan sosialisasi ke partai politik agar hal ini dilarang. Nah, kalau ketahuan terjadi mahar politik, maka dendanya adalah tidak boleh mencalonkan 5 tahun ke depan jika seandainya terbukti dalam hal melakukan mahar politik. Kemudian penggunaan fasilitas negara. Fasilitas negara, mobil dinas, kantor-kantor, kemudian terkadang menggunakan program dalam rangka menyuruh atau mempublikasikan dirinya agar dipilih dan disukai oleh masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya adalah dimensi partisipasi politik. Ini ada 6 indikator, tetapi yang menonjol adalah terkait dengan target KPU, itu partisipasi politik 77,5%.
kemarin alhamdulillah ada 80% untuk pemilu. Tapi pilkada rata-rata di bawah target 77,5% tersebut. Bahkan ada satu kota pemilu atau pemilihan pilkada kemarin sampai cuma 25% saja. Kenapa kita butuh partisipasi yang tinggi? Semakin tinggi partisipasi politik, maka semakin tinggi legitimasi pemerintahan tersebut. Kalau mengenai sah atau tidak sahnya tetap sah, tapi legitimasi dari pemerintahan tersebut perlu dipertanyakan orang. Nah, kemudian tingginya suara-suara yang tidak sah ini terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat, melakukan pendidikan politik menggunakan suara-suaranya dengan benar. Bagaimana mencoblos dengan benar, karena ada yang menyobek gambar, ada yang pakai rokok, tapi dia tidak menggunakan alat yang disediakan oleh KPU. Padahal dalam ketentuannya mencoblos dengan alat yang telah disediakan oleh yang bersangkutan atau oleh KPU. Kemudian rendahnya partisipasi pengawasan pilkada. Maka semoga saja karena rendahnya pengawasan partisipasi pilkada, semoga saja dengan adanya sekolah kader pengawas partisipatif ini kita bisa menaikkan bagaimana tingginya animo masyarakat dalam hal pengawasan pilkada. Ini terbukti bahwa pelanggaran pemilu kemarin itu lebih banyak ditemukan oleh Bawaslu daripada laporan dari masyarakat. Karena kita bagaimana menghilangkan sifat apatisme atau sifat pragmatis daripada masyarakat sehingga turut merasa memiliki pesta demokrasi, baik pemilu maupun pemilihan yang kita ini. Kemudian itu bagaimana Bawaslu ya sosialisasi, BIMTEK, penyelenggara dan pengawasan melekat secara berjenjang tentunya, kemudian program Bawaslu masuk desa dan lain sebagainya. Akhirnya semoga saja kita bisa mendapatkan pilkada atau pemilu yang berkualitas. Syarat pilkada atau pemilu yang berkualitas pertama adalah aturan yang tegas dan jelas, kemudian kedua adalah peserta yang taat aturan, kemudian yang ketiga adalah birokrasi netral, 4 pemilih yang cerdas dan partisipatif, 5 adalah penyelenggara yang berkualitas dan berintegritas. Demikian, semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat dan berguna bagi teman SKKP. Sampai jumpa di lain waktu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.